Ya. Maka kemudian Rasulullah Musa apa ajanya berkali-kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Yaitu adalah kepada sesuatu yang paling tinggi. Sembari Nabi kemudian menunjuk ke atas. Sembari kemudian Nabi menunjuk ke atas. Ila rafiqil a'la. Di situ Ibunda Aisyah tahu. Nabi, Rasul, suamiku tidak memilih dunia. Dan dia milih kembali kepada Allah setelah semua tugasnya selesai. Makanya kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la. Ana makanya tidak pernah dapetin ikhwan riwayat yang mengatakan ummati yang sering kita dengerin dari waktu SD. Tidak ada itu. Antum baca dalam riwayat-riwayat, tidak ada. Nabi mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Setiap kematian itu punya sakaratnya. Dan kemudian apa? Ternyata Nabi mengatakan ila rafiqil a'la. Sembari kemudian menunjuk ke Allah. Sembari menunjuk ke atas. Disitulah Ibunda Aisyah ngerti. Nabiku, Rasulku, suamiku telah memilih apa yang Allah sediakan untuknya dengan kembali kepadanya. Makanya kemudian Nabi ketika kemudian akhirnya meninggal dunia, maka kemudian posisi tangannya kemudian jatuh. Setelah kemudian habis menunjuk gini, jatuh. Kemudian kepalanya miring. Antum tahu, orang ikhwan kalau meninggal dunia selalu ada gerakan kepala yang berubah. Jadi antum memilih. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi beban untuk menahan kepala ini. Tanya sama orang-orang yang pernah melihat orang yang meninggal. Ataupun antum kalau datang ke rumah sakit. Selalu ada tanda kepala yang berubah. Kalau Nabi, sembari kemudian beliau itu menuju ke atas, lalu kemudian mengatakan rafiqil a'la, jatuh. Ketika jatuh kemudian tangannya miring, kepalanya beliau jatuh di atas tepat pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, makanya kemudian itu akhirnya meninggal. Semua langsung mendung saat itu. Semuanya langsung tenggelam dalam kesedihan. Dan sebelum kejadian itu datang, maka kemudian Nabi didatangi siapa? Fatimah. Salah satu di antara wanita penduduk surga. Di mana Fatimah itu nangis tidak kuat ketika melihat bagaimana bapaknya merasa berat dalam proses sakaratul maut. Sampai kemudian Fatimah nangis. Ini enggak diceritakan di kitab ini. Nangis. Ibunda Fatimah itu nangis. Nabi ketika melihat Ibunda Fatimah itu nangis, anak putrinya menangis, maka kemudian Nabi tidak tega, memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi. Dibisikkan yang pertama semakin nangis, dibisikkan yang kedua baru kemudian beliau itu berhenti nangisnya. Antum tahu apa yang dibisikkan yang pertama? Maka kemudian Rasulullah itu mengatakan la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Tidak ada lagi kesulitan atas ayahmu. Tidak ada lagi kesulitan atas ayahmu setelah hari ini, wahai Fatimah. Jangan nangis. Habis ini selesai. Bapakmu lagi tidak akan merasakan kesulitan lagi membawa agama ini. Selesai. Justru malah kemudian ketika Fatimah mendengarkan itu, malah Fatimah tambah nangis. Tumpah air matanya. Kenapa? Tahu bahwasanya bapaknya itu akan meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau tahu bapaknya itu identik dengan kesulitan dan identik dengan kesukaran. Kalau bapaknya sampai mengatakan tidak ada lagi kesulitan, berarti bapaknya tidak lagi di dunia. Ketika kemudian Nabi mendapati Ibunda Fatimah dalam keadaan nangis, disitulah kemudian Nabi memberikan bisikan yang kedua. Bisikan yang kedua itu apa? Nabi mengatakan innaki min ahli aqrabu minni luhuqan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti wahai Fatimah. Dan betul, apa yang dikatakan Nabi itu betul. Dan ternyata Fatimah menjadi anggota keluarga Nabi yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi yang paling cepat nyusul dengan Nabi itu siapa? Zainab yang paling cepat nyusul. Anaknya Rasul yang paling cepat nyusul Rasulullah itu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Maka disitulah kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian disitulah Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Anas bin Malik itu sampai kemudian mengatakan, ya, di halaman 131. Pada hari ketika Nabi memasuki Madinah, maka segala sesuatu itu jadi terang benderang.
Jadi kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat, maka segala sesuatu jadi gelap gulita. Kemudian Anas bin Malik sampai mengatakan, kami tidak percaya dengan apa yang kami hadapi, sampai tangan-tangan kami dari penguburan itu dikibas-kibaskan. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan, ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua terasa terang, terasa semuanya cerah bersama Rasulullah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, semuanya menjadi gelap, dan para sahabat itu tidak merasa bahwasanya Rasulullah telah pergi meninggalkan mereka. Sampai tangan-tangan mereka yang tadi menguburkan Nabi, itu tangan-tangan mereka dikibas-kibaskan, dan mereka baru sadar mereka baru saja menguburkan Nabi SAW. Bahkan kemudian ketika Nabi kemudian mau dikuburkan itu, ada yang kemudian berkata, apakah kalian tega akan menaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah SAW? Jadi ketika Nabi dimasukkan ke dalam liang lahat itu, kemudian ada yang berkata, apakah kalian tega akan kemudian mengaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah? Terdiam semuanya. Ya. Maka kemudian saat itulah, maka kemudian akhirnya, kemudian disitulah kita mendapati Rasulullah itu kemudian betul-betul meninggal dunia. Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab itu berkata, maka sesungguhnya ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, seluruh kaum muslimin itu terguncang jiwanya. Makanya sampai Ummu Aiman itu menangis setelah meninggalnya Rasulullah dan berkata, bukanlah hanya kematian Nabi yang paling kita sedihkan, tetapi setelah wafatnya Nabi terputuslah berita-berita dari langit. Makanya Ummu Aiman kemudian nangis. Ya, maka kemudian akhirnya Imam Ibnu Rajab kemudian berkata, ya, seluruh kaum muslimin terguncang. Mereka yang kemudian seakan-akan kehilangan akal. Ada yang duduk, ada yang tidak kuasa untuk berdiri, ada yang tidak bisa ngomong, kata Imam Rajab. Ada yang tidak bisa ngomong, ada yang tidak bisa bicara. Bahkan ada yang sambil kemudian teriak-teriak dan berkata, wallahi sayab'asallahu fina marratan tsaniyah. Bahkan ada yang kemudian teriak-teriak ketika Rasulullah itu meninggal dunia, wallahi, demi Allah, Allah akan mengirimkan Nabi untuk hidup kepada kita kedua kalinya. Itu yang terjadi. Jadi ketika akhirnya Ibunda Aisyah ngabarin kepada setiap orang saat itu. Jadi Ibunda Aisyah langsung ngomong kepada Ibunda Fatimah. Ibunda Fatimah langsung ngabarin kepada keluarganya Ali dan yang lainnya, Rasulullah telah meninggal dunia. Seluruh para sahabat diam. Dan tidak ada yang mendengar itu kecuali mereka terkaget. Kenapa, ikhwan? Karena mereka baru saja melihat Nabi ketika tadi pada waktu peristiwa sholat subuh. Melihat Nabi sehat, membaik. Bahkan kemudian mereka melihat Rasulullah SAW tersenyum. Ya. Dan mereka tidak menyangka ketika menjelang siangnya bahwasanya hari itu kemudian akan meninggal dunia. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Rajab berkata, tidak ada yang percaya, semuanya terguncang semuanya. Maka kemudian akhirnya semua orang kemudian itu sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian akhirnya Umar bin Khattab itu kemudian berkata, ya, siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka Rasul itu tidak mungkin meninggal. Rasul tidak mungkin untuk meninggal. Sementara itu kemudian orang sudah ramai, Abu Bakar belum datang. Karena Abu Bakar ada di mana? Di pinggir Masjid Nabawi. Ada di pinggir kota Madinah. Maka kemudian dia langsung datang. Dan saat itu Rasulullah sudah kemudian disemayamkan. Sudah ditutup dengan kain. Jadi itulah kemudian sunnahnya kalau kita mendapati ada yang meninggal, kemudian kita semayamkan dulu. Ditutup dengan kain dulu. Sembari kemudian nanti kita mandikan, sembari kemudian kita kain kafani. Maka kemudian ditutup dengan itu. Maka kemudian Abu Bakar kemudian datang. Abu Bakar kemudian datang. Lalu kemudian membuka penutup wajahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ya Allah, wallahi, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia ketika hidup, dan engkau adalah orang yang mulia ketika mati.
Dan sungguh Allah tidak akan mungkin memberi kepadamu